Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ibu Haja Sunarmi sudah mengganggu aktivitas Ibu. Saya menghadap Ibu dengan satu tujuan, ingin mewawancarai Ibu tentang bagaimana Ibu sebagai pimpinan di sekolah dalam mengambil keputusan yang mana keputusan itu mempunyai nilai-nilai kebajikan. Untuk itu Ibu bisa memperkenalkan diri dulu. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Ibu Sunarmi SPD, Kepala Sekolah SD 1 Jati Bandeng. Saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Agus Murasim yang telah lolos di dalam guru penggerak angkatan 9. Saya mengucapkan terima kasih karena di sini saya telah ada guru yang lolos dalam guru penggerak. Ya, baiklah Ibu, saya langsung pada wawancara saya tentang pengambilan keputusan, di mana keputusan itu mengandung nilai-nilai kebajikan. Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Ibu? Ya Bapak Agus Murasim, di sekolah saya itu bukan muridnya lebih dari 200 ya. Tentu saja banyak kasus-kasus yang terjadi. Jadi saya mengidentifikasi kasus itu apabila kasus itu salah satu benar, juga salah satunya benar, itu termasuk dilema etika. Kemudian jika salah satu benar, salah satunya salah dalam mengambil keputusan, itu termasuk bujukan moral. Untuk itu Pak Agus, saya membuat pertanyaan-pertanyaan terhadap kasus itu. Kalau kasus itu dalam pengambilan keputusan benar, salah satunya juga benar, maka itu termasuk dilema etika. Jika dalam pengambilan keputusan itu Pak Agus salah satu benar dan salah satunya salah, itu termasuk bujukan moral. Begitu Pak Agus. Baiklah Ibu. Kemudian selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Ibu? Dalam mengambil keputusan itu Pak Agus, saya mengambil yang paling banyak nilai kebenarannya, yang paling banyak nilai manfaatnya jika keputusan itu dilaksanakan. Jadi daripada mudaratnya Pak Agus. Jadi kalau misalnya keputusan itu menimbulkan mudarat, jadi saya tidak akan mengambil keputusan Pak Agus. Ibu. Kemudian selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini di sekolah dalam mengambil keputusan itu Ibu? Dalam mengambil keputusan itu Pak Agus, saya itu melihat kasusnya dulu. Kasusnya ini apakah menimbulkan manfaat yang lebih banyak pada siswa? Jadi saya dari suara hati Pak Agus, dari suara hati saya melihat manfaatnya. Kemudian ini kan termasuk tanggung jawab saya juga Pak Agus. Jadi kedepannya bagaimana anak itu jika jadi tidak menimbulkan ketidaknyamanan baik di sekolah maupun di masyarakat, begitu Pak Agus. Ya Ibu. Kemudian Ibu, hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan itu Pak Agus, jadi saya melihat kasusnya dulu. Jika kasus itu terjadi pada siswa, jadi saya itu mengembangkan kasus itu supaya seminimal mungkin mudaratnya Pak Agus. Jadi bagaimana kasus yang saya ambil keputusan itu nanti membawa kebaikan untuk langkah selanjutnya pada siswa Pak Agus. Soalnya siswa itu kan juga tanggung jawab sekolah Pak Agus. Iya, berarti di sini Ibu
melihat permasalahan dulu Permasalahan dulu, permasalahan ya. dulu, baru ibu mengambil kebijakan Iya, Pak Agus. seperti itu, Ya, Ibu. bagaimana kebijakan itu yang tidak merugikan siswa, Pak Agus. Intinya berpihak pada siswa, Iya, Ibu, ya. iya, Ya. benar Pak Agus, benar. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus dimelaetika yang ada di sekolah ibu? Kasus ini sebenarnya kebanyakan banyak terjadi awalnya dari alumni, Pak Gus. Jadi alumni itu jadi mempengaruhi pada anak didik yang masih dalam jangkauan sekolah itu, Pak Gus. Jadi saya itu berkomunikasi dengan wali murid apa yang siswa lakukan di rumah, karena kejadian ini berawal dari luar sekolah dulu, Pak Gus. Nanti kemudian dibawa ke sekolah dengan anak, kebanyakan begitu, Pak Gus. Iya Ibu. Kemudian Ibu, selanjutnya apakah Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus atau dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan di sekolah Ibu? Iya, Pak Gus. Dalam menangani kasus saya tidak punya jadwal yang tertentu, Pak Gus. Tapi ketika ada kasus itu langsung langsung ditangani, Pak Gus. Sejauh mana kasus ini dapat diselesaikan? Teman-teman yang musyawarah apa yang terjadi terhadap anak didik. Kemudian jika belum sampai ini saya juga minta bantuan orang tua, bahkan orang tua bisa dipanggil ke sekolah untuk dimintai wawancara kasusnya dalam menangani kasus ini, Pak Gus. Kemudian Ibu, adakah seorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini? Tentu saja banyak faktor, Pak Agus. Dalam mengambil keputusan, saya tidak mengambil keputusan sendiri, Pak Agus. Tentu saja saya berkomunikasi atau bermusyawarah dengan Dewan Guru dan komite sekolah, Pak Agus, sehingga keputusan yang saya ambil ini masuk keputusan yang bertanggung jawab, begitu, Pak Agus. Iya, berarti di sini Ibu selalu bermusyawarah, selalu berkomunikasi dan Iya. berkolaborasi Iya, Pak. dalam menentukan kebijakan-kebijakan Iya, Pak. pengambilan keputusan. Iya, benar, Ibu. benar. Terima kasih, Ibu. Selanjutnya Ibu, ya, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika di sekolah Ibu? Tentu saja, Pak Agus, dalam mengambil keputusan itu kan tidak harus gegabah, harus dipertimbangkan apa keputusan yang saya ambil nanti ini, manfaatnya bagaimana, terus kemudian nanti mudaratnya bagaimana. Itu yang perlu dipertimbangkan matang-matang, Pak Agus. Soalnya itu nanti merupakan tanggung jawab bersama oleh sekolah, Pak Agus. Demikian. Oh iya, Ibu, berarti di sini Ibu betul-betul mempertimbangkan. Ya. Berarti di sana Ibu sudah memperhatikan 4 paradigma, ya, 3 prinsip atau 9 langkah Ya. dalam pengambilan keputusan untuk kebijakan Ibu di sekolah. Ya, Pak Agus, ya. Ya, terima kasih Ibu atas waktunya. Semoga apa yang diberikan atau jawaban Ibu ini memberikan manfaat bagi saya, kemudian bagi saya untuk ke depan. Terima kasih Ibu. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, saya mengucapkan terima kasih juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Kusnadi. Ya, selamat pagi juga Pak Gus. Pak Kusnadi, tujuan saya datang ke kantor SDN 2 Jati Batai ini ialah ingin mewawancarai Pak Kusnadi tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Oh, Ya. ya. Untuk itu monggo Pak Kusnadi untuk memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak Kusnadi. Iya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kusnadi SPD. Saya
Kepala SDN 2 Jati Banteng, Kecamatan Jati Banteng, Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah sudah hampir 1 tahun saya menjabat menjadi kepala sekolah di SDN 2 Jati Banteng ini. Ya, Pak Kusnadi. Ya, terima kasih Pak Kusnadi. Selanjutnya Pak Kusnadi langsung ke pertanyaan-pertanyaan menyangkut pengambilan keputusan yang berlandaskan nilai-nilai kebajikan yang Pak Kusnadi ambil. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bujukan moral di sekolah Bapak? Oh, begini Pak Gus. Kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke guru-guru di sekolah. Saya dalam menyikapi hal tersebut akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan, dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan, meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi positif dari keputusan. Begitu Pak. Oh iya. Kemudian Pak Kusnadi, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Begini Pak Gus, pengambilan keputusan terkait dengan hal tersebut saya lakukan dengan pendekatan komunikasi dan koordinasi. Karena bagaimanapun pemimpin itu hanya menentukan dan mengambil keputusan, akan tetapi referensi dan indikator serta pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan ada pada unsur di dalam organisasi, yaitu stakeholder internal jika berkenan dengan hal-hal internal. Begitu Pak. Iya. Selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam pengambilan keputusan itu Bapak? Oh, begini Pak Agus. Prosedur yang saya lakukan adalah menentukan kasus tersebut berkesesuaian dengan job atau unit kerja apa, kemudian melakukan koordinasi dan menjalin komunikasi dengan unsur-unsur yang terkait dalam unit kerja tersebut, kemudian meminta pandangan-pandangan dari unsur yang ada yang nantinya akan menjadi dasar dan pertimbangan pengambilan keputusan. Begitu. Kemudian Pak Kusnadi, ya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oh, gini. Hal-hal yang efektif menurut saya dalam pengambilan keputusan adalah senantiasa menjalin dan menjaga keberpihakan melalui kebersamaan dan komunikasi dengan unsur pimpinan, terutama yang dapat memperkaya referensi kita dalam memutuskan kasus dilema etika. Berarti di sini Pak Kusnadi berkolaborasi ya dengan unsur-unsur dengan guru-guru, dengan unsur-unsur pimpinan, begitu Pak Kusnadi ya. Selanjutnya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Tantangan ada pada tataran menyesuaikan diri terhadap keputusan yang sudah diambil yang tidak mungkin bisa memuaskan kedua belah pihak, akan tetapi paling tidak meminimalisir kekecewaan karena proses pengambilan keputusan sudah dan dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur yang relevan yang ada di sekolah.
Jadi Bapak melibatkan unsur-unsur di sekolah untuk meminimalisir ya kekecewaan yang ada, seperti itu Bapak. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan di sekolah Bapak? Kalau prosedur Pak Agus, saya kira kami tidak punya, maksudnya tidak punya. Akan tetapi substansi dan urgensi sangat diperhatikan dalam menyelesaikan permasalahan. Karena penyelesaian permasalahan semakin cepat maka akan semakin baik dalam rangka menjaga harmonisasi dalam lingkungan kerja. Begitu Pak. Ya, berarti Bapak dalam mengambil keputusan itu lebih cepat, lebih baik, tetapi bisa diterima di semua pihak seperti itu Bapak ya. Karena kalau dibiarkan bisa menambah masalah tersebut Pak. Oh iya. Baiklah Bapak. Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Ya. Seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah pengambilan keputusan, saya kira tidak ada yang khusus. Tidak ada yang khusus. Akan tetapi pelibatan unsur-unsur internal sekolah yang dilakukan untuk memperkaya referensi dan informasi itu saja. Oh, begitu Bapak ya. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika yang selama ini Bapak laksanakan di sekolah? Saya kira yang pertama, memahami konteks permasalahan itu yang harus dipahami terlebih dahulu. Terus yang kedua, koordinasi dan komunikasi sangat penting adanya. Karena selain untuk menjaga harmonisasi lingkungan kerja, juga untuk memperbanyak referensi. Itu saja harus. Oh iya, berarti di sini Bapak identifikasi masalah dulu ya. Kemudian ada kolaborasi dan komunikasi dengan semua pihak yang ada di sekolah, begitu Bapak. Kemudian Bapak juga memperhatikan 4 paradigma ya. Kemudian 3 prinsip dan 9 langkah dalam mengambil suatu keputusan untuk dilema etika ini Bapak ya. Betul sekali ya. Terima kasih Pak Kusnadi, saya telah diberikan waktu untuk mewawancari Bapak. Semoga apa yang Bapak berikan pada saya bermanfaat bagi saya untuk ke depan Bapak ya. Terima kasih Pak Kusnadi. Sama-sama Pak Gus, terima kasih atas kunjungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Hatam. Selamat siang, Agus. Ya, Bapak Hatam, saya berkunjung atau menghadap kepada Bapak Hatam selaku Kepala Sekolah di SD 3 Curasuri ini dengan tujuan ingin mewawancarai Pak Hatam di dalam mengambil keputusan, di mana keputusan itu nantinya akan mengandung nilai-nilai kebajikan yang universal yang nantinya akan selalu berpihak pada siswa. Untuk itu Bapak Hatam, silakan Bapak Hatam memperkenalkan diri dulu. Silakan Pak Hatam. Ya. Baik Bapak Agus, sebelum saya memperkenalkan diri Pak Agus, saya ucapkan terima kasih Pak Agus telah sudi berkunjung ke sekolah kami. Baiklah, nama saya Hatam SPD, Kepala Sekolah SDR 3 Curasuri. Saya secara pribadi dan berdinasa, bahkan atas nama lembaga, sangat bangga
atas lolosnya guru penggerak dan sekarang sudah mengikuti proses Bapak Agus itu ya, Bagus Iya, ya. betul Ya. Dan kami di sini Bapak Agus atas nama guru-guru mengucapkan selamat kepada Bapak Agus Terima kasih. dan mendoakan Bapak Agus mudah-mudahan dalam mengikuti proses guru penggerak ini Bapak Agus diberi kelancaran oleh Allah. Amin, amin, amin. Dan diberi kesuksesan. Amin, amin, amin. Itu bagus dari kami atas nama keluarga besar SDR 3 Gerosuli dan atas nama pribadi saya dan atas nama kedinasan selaku kepala sekolah SDR 3 Gerosuli. Terima kasih Bapak Atam. Langsung pada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak ya. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Bagus ya. Baik, bagus ya. Untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingannya bagus, apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa bertentangan. Tetapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kasus rujukan moral. Selanjutnya Bapak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bapak? Ya, ini bagus ya. Untuk kasus dilema etika, di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingan. Misalnya, apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesetiaan, kebenaran atau kejujuran, jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu, saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Oh begitu Bapak ya. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam mengambil keputusan itu, Bapak? Oh, itu ya. Selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, bagus ya. Pertama, tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai yang bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta apa yang sudah terjadi. Karena kemudian kami analisa dengan apa paradigma yang terjadi. Di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran-kebenaran yang salah satu misalnya. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi. Apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada? Dan semua pihak dapat menerima. Iya, jadi tidak ada yang sekiranya menolak terhadap keputusan yang telah diambil. Oh iya Bapak, berarti Bapak itu sudah dalam mengambil keputusan sudah menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah
dari apa yang telah Bapak sampaikan tadi. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika, Bapak? Oh ya, baik, bagus. Dalam kasus dilema etika ini Pak Agus, ya, dikatakan apabila sesuai dengan nilai-nilai yang tidak menimbulkan masalah di kemudian, itu saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Ya seperti itu, Gus. Oh, iya begitu Bapak ya. Ya. Kemudian selanjutnya Bapak, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika pada sekolah Bapak? Oh itu bagus ya. Tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat, bagus. Dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Jadi tidak lalu dengan waktu singkat dia selesai, tidak seperti itu harus. Di samping itu juga kami harus memilih dan memilah solusi. Demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima oleh semua orang. Intinya itu Bapak akan berkolaborasi Betul. dengan semua pihak, Betul, ya, betul, dalam Bapak. pengambilan keputusan Ya. itu Bapak. Jadi bukan hanya satu atau dua pihak, Iya, jadi iya, semua Bapak. pihak. Iya. Kemudian Bapak, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak dijalankan selama ini, Bapak? Oh, ya. Kalau jadwal tergantung kondisi kasus yang terjadi, Pak. Kadang-kala ada keputusan yang harus kita putuskan segera. Tetapi ada juga keputusan yang bisa kita ulur. Jadi tidak memerlukan waktu yang cepat, bagus. Kalau sifatnya yang segera, berarti kita tidak boleh membuat jadwal. Ya, harus kita segera laksanakan, bagus. Dan harus segera kita laksanakan. Tidak boleh dengan diundur-undur, mengulur waktu. Itu bagus. Kalau masalah itu masih bisa kita tunda keputusannya, ya. Jadi tidak memerlukan waktu yang segera, maka itu bisa dibuat jadwal. Ya. Mengapa harus dibuat jadwal? Tentunya supaya hasil keputusan itu lebih efektif dan lebih efisien, bagus. Itu bagus. Ya, betul. Bapak betul-betul menganalisa kasus ini, ya, betul. Dengan pemikiran yang betul-betul matang, Bapak. Ya, betul. Ya. Bagus, ya. Kemudian Bapak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika di sekolah Bapak? Tergantung masalah yang dihadapi, bagus. Kadang kita melibatkan semua guru di dalam pengambilan keputusan. Terkadang juga hanya melibatkan beberapa guru atau wali kelas, ya bisa guru BK. Tapi di sini kan di sekolah SD seperti ini kan tidak ada bagus, wakil dari kepala sekolah, bagus. Jadi melibatkan itu bagus ya. Guru kelas ya. Guru kelas itu merangkap BK, bagus ya. Jadi khusus guru BK memang tidak ada, tapi beliau itu memberikan konseling pada siswa-siswanya setiap saat. Jadi sudah merangkap, Bapak. Iya. Seterusnya bagus. Kadang-kadang juga di sini kami melibatkan komite.
Oh, begitu. bukan di sekolah. Iya. Iya. Jika permasalahannya itu menyangkut kepentingan orang tua siswa. Gitu. Dan bahkan kamu minta saran dari pengawas. Iya. Sebagai alasan kami bagus ya. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan pemikiran yang matang, bagus ya. Apakah termasuk kasus dilema etika atau rujukan moral, begitu. Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera, yang perlu saya putuskan sendiri. Jadi artinya hanya butuh pemikiran dari saya gitu, Agus ya. Atau beberapa kasus yang diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya dalam pengambilan keputusan saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak yang berkelanjutan, bagus. Iya. Jadi kalau sudah diantisipasi seperti itu, maka semua permasalahan yang diputuskan itu akan bisa dilaksanakan dan dimengerti oleh semua pihak, bagus. Ya Bapak, ya. Dari apa yang telah Bapak sampaikan, Bapak sudah betul-betul dalam mengambil keputusan itu sudah menggunakan empat paradigma, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah, yang mana di sana mengandung nilai-nilai kebajikan. Terima kasih Bapak Hatam atas apa yang telah Bapak Hatam berikan kepada saya, jawaban yang telah berikan kepada saya. Ini akan menjadi bekal saya untuk ke depan, Bapak Hatam. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.